Ya, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Gimex. Di samping saya ini, beliau ini adalah bapak-bapak yang nggak pernah capek untuk berinovasi, ya kan? Dengan bapak siapa nih? Davi, Mas. Bapak Fidar dari Prinsoft. Dari Prinsoft. Oke, teman-teman. Jadi kita sekarang ini pengen bedah Prinsoft nih, ya kan? Betul ya. Jadi kemarin sempat ke Kupang, Ya, kan? Dengan ke Pak Christopher. Pak Christopher. Tahu-tahu ke Bajo, ya kan? Iya. Tahu-tahu minggir ke sini ke Kudus. Tahu-tahu ke Bali pula, ya kan? Nah, tahu-tahu ke sini udah bareng saya gitu loh. Oke, kayaknya nggak pernah ada kena resesi ekonomi itu gimana nih kita kira? Ya syukurlah Mas Ade. Jadi Prinsoft saat ini dipercaya oleh teman-teman ya. Makin banyak yang pakai Prinsoft. Itu kita menyiapkan sistem di mereka, Mas Ade. Rasanya kalau dengan lihat antusiasme teman-teman dan semangat mereka, kayak sepertinya nggak ada resesi nih di Indonesia. Tapi ya kita harus tetap aware, Mas Ade, karena kan situasi global ekonomi kan masih belum jelas nih. Jadi ya Prinsoft juga punya beberapa inovasi sih sebenarnya buat efisiensi sih, Mas Ade. Kayak gitu Mas Ade. Oke, nah ngomong-ngomong efisiensi nih, jadi kira-kira dari Prinsoft sendiri ada nggak kisi-kisi yang keren-keren atau inovasi baru-baru lah untuk menanggulangi hal itu ya kira-kira? Jadi gini, kalau kita bicara cost di suatu industrial printing atau graphic art ya Mas Ade, itu biaya cost yang besar pertama jelas adalah mesin ya, investasi mesin, bahan baku, terus kemudian tenaga kerja Mas Ade. Oke. Selain itu mungkin ada listrik juga Mas Ade. Lah dari Prinsoft sendiri kita punya sebuah sistem untuk optimasi mesin itu. Dengan adanya optimasi itu harapannya kita bisa mereduce cost atau mereduce biayanya kayak gitu. Kalau kita balik dulu nih, kita sebelum bicara cost adalah kita harus mengerti sebenarnya printing ini retail, usaha yang berbasis retail atau kita itu sebenarnya manufacture. Kira-kira kalau printing larinya ke retail bagaimana? Printing itu menurut saya ya manufacture. Iya, kita itu kayak mini pabrik ibaratnya ya. Mini pabrik. Manufacturing untuk skala kecil ya. Jadi karena kita kan mengolah bahan yang belum jadi produk menjadi sebuah produk. Bahan mentah misalnya kalau fleksi menjadi sebuah banner, produk banner kayak gitu. Lah, permasalahannya adalah yang namanya kita kalau balik lagi ke cost komponen yang tadi saya sebutkan diantaranya mesin, bahan baku dan tenaga kerja. Kalau Anda pernah tahu di pabrik, itu tingkat produktivitasnya, utilitasnya itu 80% dari kemampuan mesinnya. Pernah nggak terfikirkan kalau produksi yang sifatnya tidak ditunggu, ibaratnya kayak diambil besok atau diambil nanti malam, itu dikerjakan pada sebuah workshop satu yang besar, itu mengumpulkan dari berbagai cabang. Cabang itu hanya menerima order, terus melempar kerjaan itu ke pusat. At least paling enggak kalau di printing yang pekerja ditunggu kan A3, teman-teman, kayak digital A3. Ya itu mungkin tiap cabang kita bisa investasi mesin itu gitu. Sisanya misalnya kayak pekerjaan spanduk, bikin kantungan kunci atau apa, kan nggak mungkin ditunggu juga. Jadi harapannya ketika itu dikumpulkan, maka utilitas mesin, utilitas tenaga kerja, terus efisiensi dari segi bahan karena nggak ditaruhin di tiap cabang itu akan optimum. Terus kerusakan bahan itu cost loh Mas Adi, kayak gitu. Lah Prinsoft punya sebuah solusi atas itu. Untuk saat ini memang orang-orang lagi butuh solusi banget dari Om Davi nih kayaknya. Gimana Om Davi kira-kira? Jadi gini, kita sebenarnya udah jawab solusinya kan ya. Kita kumpulkan dalam satu workshop. Mungkin teman-teman mesinnya dikumpulin semua di sana. Yang tempatnya yang besar. Nanti ada sebuah kendaraan yang akan mengirimkan ke masing-masing store cabang. Jadi orang-orang yang produksi itu dikumpulkan jadi satu. Saya pernah lihat di internet, di YouTube itu satu operator misalnya menghandle 4 mesin. Jadi bahan itu udah tertata, tidak gonta-ganti bahan. Jadi dia di run tidak ke sini kayak gitu. Lah, apakah itu akan mudah dilakukan?
tidak mudah Mas Adi. Betul. Seandainya kita nggak punya sistem yang terintegrasi. Seperti itu. Nah, Prinsoft sebenarnya sejak awal kita itu sudah berpikir nanti eranya waktu itu kita bikin Prinsoft tahun 2017 akhir ya. Kita udah mencanangkan software itu harus cloud based. Bukan offline. Software itu harus borderless. Tanpa batas gitu loh. Jadi ketika teman-teman sukses bisa ekspansi, nah itu dia akan integrasi. Kalau software kita offline tidak terintegrasi antar cabang, wah setengah mati. Anda akan kemana-mana bawa kertas bisa juga hilang, kertas bisa juga dimanipulatif, kayak gitu. Kalau sistem yang cloud tuh, sistem itu cloud, jadi sistem ketemu sistem itu berbasis cloud dan dia real time, datanya ada di server cloud, maka dia bisa integrasi, dia bisa efisiensi akhirnya Mas Adi. Nah kita dalam hal ini di sistem informasi printing Prinsoft yang kita sebut SIP versi Max yang generasi kedua itu ada fitur baru namanya The Circle Mas Adi. The Circle. Nah, oke. Teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu Circle itu apa sih? Jadi gini teman-teman. Kita kalau ngomong harfiah fundamental dari Circle adalah lingkaran. Kenapa kita menyebutnya The Circle lingkaran? Dimana sebuah bisnis itu kalau kita dalam satu entitas itu multi cabang, tapi kita di tiap cabang itu gak integrasi, itu cost kita akan besar banget karena tenaga kerjanya akan didobelin, bahannya akan didobelin di tiap cabang, mesinnya akan didobelin, gitu loh. It's okay, mesin sama bahan itu akan dibanyakin, tapi dalam satu tempat, karena tenaga kerjanya juga akhirnya bisa optimal. Dia nggak santai-santai mainan HP atau YouTubean misalnya kayak gitu. Dia akan fokus dalam pekerjaannya kayak gitu. Nah itu dengan adanya The Circle ini sebuah sistem yang mengintegrasikan antar cabang berdasarkan dia punya mesin apa. Misalnya, seandainya dia punya mesin di cabang A, dia punya mesin Sublime misalnya ya. Cabang B, C, D nggak ada. Ya dia akan melemparkan ke sana. Kerjaan dan itu jobnya dibawa bersama juga dengan filenya. Jadi dia nggak perlu lagi kita email, nggak perlu lagi kita WhatsApp teman-teman. Ketika ada order, ada pelanggan datang, ya udah ini dilempar cabang A karena yang punya mesin di sana. Atau kita seandainya mau pakai sistem pabrik tadi yang workshop yang untuk produksi di pusat, ya udah nanti semua job produksi untuk kerjaan yang ditinggal misalnya bukan ditunggu. Itu dilempar ke manufacturer, nanti manufacturer itu akan ngirim di tiap cabang dan nanti di manufacturer akan kelihatan oh ini dapat kerjaan dari toko A, store B, store C, store D kayak gitu, nanti dikumpulkan diproduksi. Nah akhirnya kan jobnya jadi satu, dia efisien, akhirnya efisien, costnya bisa direduce, beli mesin lagi di workshop itu, jadi dioptimize kayak gitu, termasuk bahannya bener-bener sampai habis baru ganti bahan baru. Bayangin teman-teman, itu karena bahan waste-nya itu juga cost-nya gede loh Mas Adi. Padahal industrial printing kita nggak menutup mata, makin lama makin kompetitif. Betul. Kan ada pemain baru lagi, ya gitu kan dia. Wah karena pemain baru semua masih dikerjain sendiri, owner as a operator gitu kan. Nah ini bisa direduce dengan efisiensi seperti itu Mas Adi. Jadi sistem itu mulai dari Desprint, tahu ini orderan untuk pekerjaan apa langsung dikerjakan oleh produksi di pabriknya, di pusatnya, manufacturernya. Jadi cabang-cabang hanya menerima order. Nanti mobil kendaraan operasional yang akan mengirim setiap beberapa periode dan dia scan QR code orderan ini sudah dibawa. Karena kan setiap produk harus cetak SPK nih. Kayak gitu untuk bukti bahwa barang itu sesuai dengan order. Nah itu nanti di scan QR code, diterima juga di scan oleh QR code oleh store-nya bahwa barang ini sudah diterima. Jadi resiko ketuker bisa direduce, atau resiko barangnya kurang, ini ada job list segini nih, misalnya kurir harus bawa barang apa aja, itu bisa direduce. Nanti teman-teman business owner bisa menyisihkan keuntungannya selain mungkin untuk investasi mesin lagi, untuk investasi propertinya Mas Adi. Oke. Jadi mereka buka cabang lagi. Cabang itu membiayai propertinya Mas Adi, rukunnya misalnya gitu. Jadi pada akhirnya sebenarnya bisnis printing itu
selain bisnis manufacture adalah bisnis properti. Jadi teman-teman bisa berpikir seperti itu, gimana sebuah sistem idealnya sih terintegrasi dan cloud base gitu. Kita bahkan sampai riset teman-teman, karena kan cloud base server side itu kan mahal sekali Mas Adi. Gimana sebuah print shop itu filenya kan bisa besar. Betul. Bisa kita reduce cost server cloud-nya. Karena membawa file itu tadi itu juga cost-nya gede banget. Kita riset tuh teman-teman untuk melakukan itu, dan kita melakukan itu pertama kali kemarin ya di Vista Kudus ya. Di Kudus, di Korudi itu, karena beliau juga sepemikiran dengan kami bahwa proses produksi itu dia di workshop utamanya dia, di gudangnya dia, kayak gitu. Ya kan? Nah, dengan adanya Om Davi dengan solusinya, itu aku pikir keren banget loh. Jadi misal kayak, oke lah, udah kadung misalnya nih, udah 5 cabang udah punya lengkap semua, dijat satuin semua gitu ya kira-kira ya, gambarannya ya? Iya, dioptimasi. Optimasikan terus. Nah, harapannya sih paling nggak kalau mesinnya dioptimasi sih, ya kalau utilitasnya bisa 80% ya oke lah. Kalau misalnya nggak bisa 80% kan, misalnya over nih, ya kan bisa dijual untuk beli bahan baku mungkin. Kan sayang kalau utilitasnya nggak terpenuhi gitu. Betul. Terus tenaga kerjanya. Betul, mungkin kayak si pemiliknya juga kontrolnya lebih gampang kali ya? Oh benar, kontrolnya tentu juga lebih mudah. Jadi resiko misalnya ada yang Betul. punya kerjaan sendiri tapi nggak dilaporkan di perusahaan, nah itu kan akhirnya nggak ketahuan, itu kan juga cost Mas Adi. Betul. Kayak gitu, karena dicuri barangnya kan sama karyawan yang misalnya nggak jujur. Di sistem Prinsoft versi 1 pun sudah ada untuk menghitung stok bahan sama counter mesin, itu udah ada. Cuman dengan adanya circle ini bisa efisien lagi kita untuk ngatur pekerjaan lempar antar cabang tadi Mas Adi. Nah, jadi sistem pun otomatis bisa memilihkan sesuai divisinya. Ini misalnya divisi UV, ya akan masuk ke operator-operator UV orderannya, nggak akan kecampur ke misalnya operator Sublim, nggak mungkin, karena sistem kita juga mendukung masalah divisi juga. Nah, ya itu tadi yang saya pikirkan tadi, kan gini nih, dari 19 cabang, 20 cabang dalam 1 menit, boom, masuk semua. Ya. Apa di tengah ini bingung kan gitu ya? Enggak, dia otomatis sesuai divisinya. Gitu. Jadi di sistem Prinsoft ada sistem divisi dan departemen. Divisi itu membawain orang, departemen membawain mesin. Dia otomatis kebagi jobnya. Sangat masuk akal. Tadinya nggak masuk akal. Gambaran saya tadi kayak bahasa Jawanya ngerintel ya. Begitu semua barangan dual, yang tengah juga bingung. Cetak sana, cetak sini, mau lempar sana, wah kacau balau. Ternyata jabarannya luar biasa banget loh. Oke Pak, ada lagi mau sampaikan kira-kira? Ya saya harap sih teman-teman tetap semangat ya. Terus semangat, tetap belajar, kita sharing bareng. Ayo, saya paling senang soalnya bertemu orang-orang baru, kita sharing bareng. Anda ngasih wawasan ke saya juga siap mengosongkan gelas ya. Anda juga siap, kita berbagi bareng. Jadi sama-sama kita berkembang bersama teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa datang ke stand kita ya di BA 005 tanggal 12 sampai 15 Oktober di Jakarta International Expo ya, di Kemayoran. Nanti yang ngadain Krista Media ya. Kita kebetulan hadir di sana. Kita bisa sharing bareng, kulik bareng lah ya. Bahkan bisa demo software-nya juga langsung. Teman-teman, oke, terima kasih. Saya dari Vertical Gimax. Ya, thank you. Saya dari Prinsoft. Ya, saya di Formor Cafe Surabaya. Jadi kami mohon undur diri dulu. Ketemu di Olvin di tanggal 12 sampai 15 Oktober. 15 Oktober jam 10 ya. Jam 10 dan sampai jam 5 sore biasanya. Jam 5 sore dan harus nongkrong di Tanya Prinsoft. Nah, oke teman-teman. Thank you very much. Ya, thank you. Oke, selamat sore dan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.